Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, NPM 3062056053. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD2, dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis kesalahan sintaksis dan semantik bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Pengertian sintaksis. Tarigan 1984 mengemukakan bahwa sintaksis adalah salah satu cabang dari tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan prasa. Kalimat merupakan suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa, misalnya saya makan. Sedangkan kalau klausa adalah satuan bentuk linguistik yang terdiri dari subjek dan predikat. Prasa adalah satuan tata bahasa yang tidak melampaui batas fungsi subjek atau predikat. Maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis meliputi kesalahan prasa, kesalahan klausa, dan kesalahan kalimat. Yang kedua, ruang lingkup kesalahan analisis bahasa pada tataran sintaksis. A. Alat-alat sintaksis. Yang pertama, urutan membaca. Membacakan saya sebuah puisi Johar. Seharusnya Johar membacakan saya sebuah puisi. Yang kedua, urutan juga berlaku bagi konstruksi yang berupa prasa. Contohnya konstruksi prasa-prasa berikut: alim, ulama, suka, duka, anak cucu, arif, bijaksana. Prasa-prasa tersebut merupakan susunan kata yang tidak bisa dibalik urutannya. Misalnya menjadi ulama alim, duka suka, cucu anak, dan bijaksana arif. Yang ketiga, intonasi-intonasi yang dalam ejaan atau tulisan dinyatakan tidak adalah dengan menggunakan tanda baca dan pemakaian huruf kapital yang juga dapat menentukan modus sebuah kalimat. Sebuah kalimat bisa bermodus deklaratif, interrogatif, imperatif, dan eksklamatif bergantung kepada intonasi yang dialamatkan kepadanya. Satuan-satuan sintaksis. Yang pertama yaitu ada kata, prasa, klausa, dan kalimat-kalimat. 5 yaitu bentuk atau pola kesalahan pada tataran sintaksis. 3 kesalahan sintaksis yang terdapat pada kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama, kesalahan sintaksis yang terdapat pada kalimat majemuk bertingkat yaitu berupa kalimat majemuk bertingkat yang tidak gramatikal, kalimat majemuk bertingkat yang tidak padu, kalimat majemuk bertingkat yang tidak efektif, dan kalimat majemuk bertingkat yang tidak jelas. Analisis kesalahan semantik. Kesalahan berbahasa pada tataran semantik adalah kesalahan berbahasa yang berfokus pada penggunaan kata yang mengakibatkan perbedaan maupun penyimpangan makna dalam sebuah operasi kalimat. Yang selanjutnya yaitu uraian sekilas wujud kesalahan berbahasa dalam tataran semantik antara lain. Yang pertama, kesalahan karena pasangan yang seasal. Yang kedua, kesalahan karena pasangan yang teracunkan. Salah karena pilihan kata yang tidak tepat. Jenis-jenis semantik. Yang pertama ada semantik leksikal. Yang kedua, semantik behavioris. Yang ketiga, semantik historis. Yang keempat, semantik deskriptif. Dan yang kelima, semantik logika. Yang keenam, semantik generatif. Yang ketujuh, semantik struktural. Dan yang kedelapan, semantik gramatikal. Yang selanjutnya yaitu analisis kesalahan semantik. Beberapa kesalahan berbahasa tataran semantik. Kesalahan tersebut terbagi menjadi 4 jenis, yaitu gejala hiperkorek, yang kedua gejala pleonasme,
Yang ketiga, pemilihan kata atau diksi yang tidak tepat dan ambiguitas. Kesimpulannya adalah satuan-satuan sintaksis, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat-kalimat, dan bentuk atau pola kesalahan pada tataran sintaksis. Kesalahan berbahasa pada tataran semantik adalah kesalahan berbahasa yang berfokus pada penggunaan kata yang mengakibatkan perbedaan maupun penyimpangan makna dalam sebuah kalimat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.